Beberapa hari lalu, saya menonton sebuah video tanya-jawab dengan Hades di suatu kanal YouTube. Ada dua bagian video, keseluruhan sudah saya tonton. Terlepas bahwa tidak ada yang benar atau salah dalam sebuah gnosis, di sini saya merasa akan menyenangkan kalau saya menyuguhkan lapisan lain dari pemahaman ini. Pada video ini, saya akan menyoroti beberapa hal, di antaranya, 1. Tentang sosok Hades. 2. Mitologi Yunani dan Mesir kuno. 3. Dunia bawah. Pertama saya akan bahas mengenai sosok Hades. Berdasarkan penuturan para penyalur di kanal YouTube tersebut, Hades yang ada dalam sesi tanya-jawab itu adalah Hades yang berasal dari mitologi Yunani. Dan di video tersebut Hades menyebutkan bahwa dia sudah ada di saat yang bersamaan dengan Lucifer, dia ditugaskan untuk menjadi penguasa dunia bawah. Tentu saja itu akan mengejutkan para penikmat mitologi Yunani. Tapi, mari kesampingkan itu dulu. Dari energinya, saya merasa bahwa entitas ini bukanlah Hades versi mitologi Yunani, melainkan Dispater alias Hades versi mitologi Romawi. Meskipun kita sering menemukan bahwa padanan Romawi dari Hades adalah Plutus, namun keduanya sebenarnya sosok yang berbeda. Meskipun keduanya memiliki corak energi serupa, mereka tetap sosok yang berbeda. Dispater adalah bentuk primordial dari Hades versi Yunani, sedangkan Plutus adalah fragmen atau avatar dari Hades versi Yunani. Ada yang mengatakan, Plutus adalah putra Hades yang mewakili kekuatan Hades dalam mengatur kemakmuran. Nyatanya, Plutus bukanlah dewa tinggi, melainkan dewa rendah yang berperan sebagai penengah atau penghubung antara Hades dengan para pemujanya. Dispater memiliki deskripsi karakter dan corak energi yang lebih sesuai dengan energi yang hadir dalam sesi tanya-jawab tersebut. Dispater memanglah makhluk demonik, dalam artian wujudnya memang tidak begitu indah jika diukur dengan standar manusia. Lalu, bagaimana Dispater bisa mengaku sebagai Hades? Itu terjadi karena Dispater adalah aspek dari Hades. Meskipun jiwa Hades sebenarnya adalah fragmen dari Nergal, namun berhubung Nergal adalah avatar Dispater, maka secara tidak langsung Dispater dan Hades dianggap sosok yang sama. Sebenarnya agak kurang tepat jika Dispater dan Hades dianggap satu sosok yang sama, tapi akan lebih tepat jika menganggap mereka adalah energi yang sama. Ketika para penyalur terkoneksi dengan Hades, mereka sebenarnya dihubungkan dengan energi Dispater. Dan Dispater berbicara melalui Hades. Kenapa tidak Hades sendiri yang ikut dalam tanya-jawab itu? Karena tujuan para penyalur selaras dengan Dispater. Berdasarkan pengalaman dan gnosis personal saya, ketika kita mencoba terkoneksi dengan suatu roh, deitas, dewa-dewi, daemon, dan malaikat, ada beberapa hal yang akan menjadi perhitungan mereka dalam memanifestasikan diri. 1. Tujuan atau niat dari orang yang melakukan penyaluran atau ritual. 2. Persepsi sang penyalur mengenai entitas yang akan diajak komunikasi. 3. Tradisi yang dipakai dalam proses penyaluran atau ritual. Dalam 2 episode tanya-jawab bersama Hades tersebut, para penyalur menjadi perantara antara penanya dengan Hades. Jadi, pertanyaan tidak murni berasal dari para penyalur, melainkan para pemirsa. Sedangkan tujuan atau niat para penyalur tersebut tampaknya hanya ingin menjadi perantara saja. Mengenai persepsi, ini sangat vital dalam sebuah penyaluran atau ritual. Jika dua orang dengan persepsi berbeda terhadap suatu roh melakukan komunikasi di saat bersamaan, maka manifestasi entitas ini juga akan berbeda. Para penyalur ini memiliki latar belakang suatu agama, yang mana itu dapat menjadi salah satu fondasi terbentuknya suatu persepsi. Belum lagi informasi yang mereka baca atau dengar mengenai Hades. Karena mereka berlatar belakang dari suatu agama yang mempercayai adanya neraka dan siksaan abadi, ditambah dengan persepsi personal mereka mengenai jenis-jenis entitas, serta persepsi mereka mengenai apa yang mereka sebut Tuhan. Berbekal persepsi inilah mereka dikoneksikan dengan Dispater yang memang selaras dengan persepsi mereka, namun menggunakan nama Hades sebagai samaran. Tradisi atau cara yang dipakai dalam suatu penyaluran atau ritual juga tak kalah penting. Para penyalur dalam video tersebut bukanlah penyihir ataupun penganut agama lama, otomatis mereka tidak memakai tradisi. Karena tidak memakai tradisi, maka apa yang mereka lakukan dapat disebut penyaluran intuitif. Artinya, penyaluran itu dilakukan dengan metode sesuai intuisi mereka. Karena jika mereka menggunakan tradisi tertentu, maka manifestasi dan aspek-aspek yang dimunculkan oleh entitas akan terpengaruh tradisi tersebut. Dari ketiga faktor ini, faktor kedualah yang paling dominan. Lalu, siapa sosok yang digambar?
Apakah itu Hades atau Dispater? Sosok yang digambar memang Hades, namun tampaknya ia memilih untuk menampakkan aspek demoniknya, karena aspek tersebut paling selaras dengan tugasnya dalam mendampingi para penyalur. Lalu seperti apa wujud asli Hades? Tidak ada yang tahu, karena entitas semacam ini memang punya banyak wajah atau manifestasi. Sekarang kita pindah ke sesi kedua, yaitu mengenai mitologi Yunani dan Mesir kuno yang sedikit disinggung dalam penyaluran tersebut. Saat ditanya mengenai figur-figur lain dalam mitologi Yunani, entitas cenderung menunjukkan ketidaktertarikannya pada budaya manusia. Ini semakin memperjelas dugaan saya, bahwa entitas yang berbicara atau menjawab pertanyaan ini adalah Dispater. Karena karakter Dispater memang seperti itu. Interaksi Dispater dengan orang Romawi nyaris tidak pernah terjadi, karena Dispater memang berada di dimensi yang amat jauh. Namun, jika memang diperlukan, dia akan meminjam tubuh Hades untuk berinteraksi dengan manusia. Orang Romawi tidak punya budaya mempersonifikasikan sesembahan mereka dalam wujud manusia. Saat mereka menjajah Yunani dan terjadi sinkretisme, maka orang Romawi mulai menadopsi figur-figur dari Yunani sebagai penggambaran sesembahan mereka. Di sesi lain, entitas ini menyebutkan bahwa figur dan kisah dalam mitologi adalah hasil imajinasi manusia pada masa itu. Kita tidak tahu seperti apa kebenarannya, namun berdasarkan gnosis personal saya, figur-figur dalam mitologi Yunani, sebagian besar memang hasil imajinasi manusia yang berusaha untuk mempersonifikasikan kekuatan alam atau fenomena alam. Sebagian lainnya merupakan makhluk cerdas dengan 3 hingga 5 densitas. Secara esensial, figur-figur ini adalah entitas nyata, bukan hanya imajinasi kosong. Mereka adalah energi atau kecerdasan yang menggerakkan alam, yang kemudian dipersonifikasikan. Bagi sebagian orang, mitologi itu dongeng sebelum tidur. Namun, mitologi adalah serangkaian teka-teki tingkat tinggi yang menanti untuk dipecahkan. Mitologi juga kitab yang penuh dengan pengetahuan esoterik. Untuk mitologi Mesir kuno, figur-figur di dalamnya disebut sebagai Neteru. Secara kasar Neteru diterjemahkan menjadi dewa-dewi. Namun Neteru bukan sekedar dewa-dewi. Mereka adalah makhluk cahaya dan merupakan bagian dari kecerdasan kosmik. Figur-figur manusia berkepala hewan dalam mitologi Mesir kuno dapat dimaknai secara simbolis, harfiah, ataupun esoteris. Jika memaknainya sebagai simbol, maka sosok-sosok tersebut adalah personifikasi dari kekuatan alam yang dipahami oleh orang Mesir kuno. Secara harfiah, mungkin kita bisa menyebut entitas-entitas ini sebagai ekstraterestrial. Sedangkan secara esoteris, itu akan menghasilkan pemahaman yang berlapis-lapis. Sesi terakhir, saya akan bahas mengenai dunia bawah. Dalam penyaluran tersebut, dunia bawah cenderung digambarkan sebagai tempat mengerikan atau yang mereka sebut sebagai neraka. Mungkin si entitas menyesuaikan dengan persepsi dari para penyalur atau pertanyaan dari para penanya. Berdasarkan gnosis personal saya, dunia bawah atau saya menyebutnya alam eterik bawah itu sangat beragam lapisannya. Salah satu lapisannya bernama alam kematian atau akhirat. Alam kematian itu ibarat sebuah planet. Ia terdiri dari benua-benua, yang mana benua tersebut adalah dimensi-dimensinya. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali alam kematian dalam mitologi. Salah satunya adalah Hades. Mungkin orang awam mengira Hades adalah nama dewa saja. Padahal dunia bawah dalam mitologi Yunani disebut Hades juga. Sehingga menimbulkan anggapan bahwa Hades sang dewa itu adalah personifikasi dari kesadaran atau energi Hades si dunia bawah. Baik Hades ataupun alam kematian lainnya, mereka terdiri dari berbagai lapisan dimensi. Layaknya sebuah kota atau area pada suatu pulau. Dan, apa yang disebut sebagai neraka itu hanyalah satu dari sekian banyak kota. Di sana juga ada area yang mungkin sesuai dengan apa yang orang sebut sebagai surga. Itu adalah tempat indah di mana roh orang mati hidup dalam kenikmatan dan sukacita sebelum akhirnya bereinkarnasi. Tidak semua hal di dunia bawah atau lebih tepatnya alam kematian itu mengerikan dan hina. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.